sempat untuk mengambil gudang Bulog beras, kemudian Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Pangdam datang ke sana, mengatur, jadi beras di gudang Bulog itu dibagikan kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tidak ada unsur kekerasan, paksaan, itu rata-rata ibu-ibu, dan berakhir dengan kondusif. Tadi ada filmnya, ada videonya, silakan nanti diakses. Aksi penjarahan gudang Bulog dan minimarket oleh warga di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara telah direspons oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari hasil pengecekan, BNPB menyebut bahwa aksi warga tersebut bukan penjarahan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam jumpa pers bersama Menko PMK Pratikno di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Minggu 30 November. Dijelaskan oleh Suharyanto bahwa aksi penjarahan ini kemungkinan dipicu kekhawatiran warga karena stok logistik yang menipis. Menurut Suharyanto, kekhawatiran warga ini terjadi karena akses distribusi logistik yang terisolir banjir dan tanah longsor. Lebih lanjut dijelaskan oleh Suharyanto bahwa wilayah Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat. Suharyanto memastikan warga hanya mengambil bahan makanan dan tidak bersifat merusak. Adapun pada Minggu 30 November, Kapolda Sumut dan juga Pangdam Bukit Barisan meninjau langsung proses pembagian beras kepada ibu-ibu di gudang Bulog Sibolga. Terkait pembagian beras, Suharyanto menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bulog. Beras bantuan yang disalurkan dengan ketentuan 10 kg per orang. Suharyanto mengatakan rencananya pada Senin 1 Desember bantuan logistik akan dikirimkan melalui jalur laut, sehingga diharapkan masyarakat terdampak banjir dan longsor tak lagi khawatir. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya sudah menerjunkan 135 personel BRIMOB ke Sibolga dari Medan. Pengerahan BRIMOB ke Sibolga ini sebagai tindak lanjut aksi penjarahan yang dilakukan oleh warga. Polda Sumut juga telah mengirim kembali 1 kompi BRIMOB bersama dengan 7 truk logistik. Lebih lanjut dikatakan oleh Kapolda bahwa pihaknya akan melakukan pengawalan bersama dengan TNI terkait dengan pengiriman bantuan karena mendapat kabar bahwa ada massa yang melakukan pengadangan, sehingga nantinya bantuan bisa didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Adapun terkait aksi penjarahan yang terjadi pada Sabtu 29 November, Satreskrim Polres Sibolga telah mengamankan 16 orang pelaku. Polres Sibolga menilai kondisi ini berpotensi berkembang menjadi penjarahan massal bila tak segera ditangani. Dikhawatirkan sasaran berikutnya bisa meluas ke toko grosir, warung, hingga rumah makan. Sempat untuk mengambil gudang Bulog beras, kemudian Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Pangdam datang ke sana, mengatur, jadi beras di gudang Bulog itu dibagikan kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tidak ada unsur kekerasan, paksaan, itu rata-rata ibu-ibu, dan berakhir dengan kondusif. Tadi ada filmnya, ada videonya, silakan nanti diakses. Mungkin gudang itu kosong, bertanya, terus gimana Pak untuk selanjutnya? Nah, saya sudah berkoordinasi dengan Kabulog, ya, Kabulog, besok sore, karena besok pagi udah berangkat kapal Angkatan Laut, beserta logistik lain, ya. Satu kapal isinya 100 ton logistik, ya, beras, ada Indomie, ada toilet portable, ada alat penjernih air, ya, dan ada mobil dapur umum. Ya, besok masuk. Nah, karena logistiknya sudah masuk lewat laut, mudah-mudahan atau lambat laun nanti kegelisahan masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini karena terisolir, ya, ini bisa pulih, ya, bisa kembali normal. Komunikasi di Tapanuli Tengah secara terbatas sudah bisa berfungsi, sudah banyak Starlink di tempat pengungsian sudah terpasang,
di kantor Bupati Tapanuli Tengah sudah terpasang. Kalau rekan-rekan media datang ke sana di kantor Bupati Tapanuli Tengah, seakan berkumpul masyarakat di situ. Jadi tempat untuk mengobrol dan mendapatkan sinyal internet maupun sinyal HP. Kemudian kalau kita berjalan kira-kira beberapa kilometer menuju ke Sibolga, sebelum sampai Sibolga itu sinyalnya sudah ada lagi. Nah ini makanya mungkin semakin baik ya. Kemudian BBM masih tersedia walaupun antri ya, kemudian listrik ini tadi kami langsung berkomunikasi dengan Dirut PLN ya. Jadi memang banyak tower gardu-gardu besar itu yang ambruk. Nah, sehingga langkahnya untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga itu nanti menggunakan frekuensi rendah. Nah, seperti apa itu nanti tanya ke ahlinya yaitu PLN. Tapi artinya nanti kalau gardu rendah, frekuensi rendah itu sudah terpasang, ya itu sudah normal. Ya sudah normal. Sekarang masih pakai genset. Besok dari PLN akan dilayani oleh BNPB. Mereka minta 1 unit heli untuk masuk ke Sibolga Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan besok itu untuk listrik di 2 daerah itu bisa normal ya. Air juga masih banyak yang mati ya. Tentu saja air kan berhubungan dengan listrik. Nah kemudian juga yang punya pemerintah, tadi Bapak Ibu Sekda juga mengatakan, saya tanya airnya gimana? Airnya sedang proses normalisasi karena banyak yang pipa-pipanya atau ujung-ujung pipanya tertutup lumpur. Nah, mudah-mudahan ini semakin lama semakin baik. Yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara. Di mana di Tapanuli Tengah itu ada kota Sibolga. Nah, kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan Bapak, jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak, tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Kami menginformasikan tadi malam sekitar 01.05 sudah masuk 135 personel BRIMOB dan sudah sampai di Sibolga melalui jalur darat dari Medan melalui Suku Salam, Aceh dulu muter. Dan ini sudah masuk 135 personil dalam rangka memberikan rasa pengamanan terhadap situasi Katimas yang kemarin kita lihat dan kita dengar ada penjarahan. 1 kompi sudah dikirim lagi tadi malam, mudah-mudahan di malam hari ini pun sampai kurang lebih 130 lagi personil bersama 7 truk bahan bantuan dari Pak Kapolri dari Medan. Nah, ini hari ini tadi saya mendengar ada lagi sekelompok massa yang akan menjarah di Bulog. BRIMOB kami sudah sampai di Bulog memberikan sosialisasi untuk tidak menjarah tetapi akan dibagikan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kami bersama Pak Pangdam hari ini akan kembali lagi ke wilayah Tapteng untuk bisa menenangkan massa di sana
karena sebagian besar arahan dari Pak Kapolri bantuan akan dikirim langsung ke Pinang Sori. Kemarin dapat laporan dari staf BNPB yang ada di sana, bantuan dari Pinang Sori di stop oleh massa. Nah, ini kita akan berikan bantuan satu kompi Brimob untuk mengawal bantuan-bantuan dari BNPB maupun dari TNI Polri yang mendarat di Pinang Sori yang akan disalurkan ke wilayah Pandan maupun di Sibolga. Jadi harus ada pengamanan dari TNI Polri. Nanti saya juga diskusi dengan Pak Pangdam, satu kompi sudah di sana. Nanti saya minta juga kompi dari TNI akan mengawal bantuan tersebut hingga masuk ke posko. Jadi sehingga nanti bantuan tersebut terarah dan merata ke masyarakat. Terkait dengan penjarahan yang terjadi, tim kami yang dari Bimas, Dokes sudah masuk ke sana dan dari Humas pun sudah masuk ke sana menggunakan helikopter. Mudah-mudahan lebih tenang karena teman-teman dari Brimob sudah sampai di sana dan mudah-mudahan malam ini tambah satu kompi lagi untuk bisa menenangkan massa yang ada di Tateng, khusus di Tateng. Mungkin itu aja kami Pak Menko. Jadi kami sudah tadi malam 7 truk melalui darat sudah berangkat dari Medan, arahan Pak Kapolri untuk berangkat melalui darat dikawal oleh satu peleton Brimob. Ini saya sampai nanti dijarah lagi di jalan ini karena kita butuhan pengamanan untuk sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.